Sorry ya. Dokter, ini izin kami record ya dokter untuk Iya. dokumentasi di sekolah. Bisa kita mulai ya dokter? Bisa. Dokter, kalau boleh tahu nama panjangnya, nama lengkapnya dokter apa ya? Terus kalian udah spesialis apa dan kerjanya di rumah sakit mana untuk didata? Namanya Dr. Ines Adwitiani, aku dokter umum di Puskesmas Dinoyo, Dinas Kesehatan Kota Malang. Oke dokter, kita bakal nanya dari seputar tentang protozoa parasit. Yang pertama itu ada apa aja penyakit yang sering ditemuin di lokasinya dokter yang disebabkan oleh protozoa parasit ini dokter? Kalau di Puskesmas Dinoyo itu sebenarnya nggak terlalu banyak ya dia penyebab karena protozoa parasit itu, apalagi kan yang paling sering biasanya malaria, itu juga nggak ada kasus di puskesmas kita. Mungkin amoebiasis itu kan juga perlu kultur ya, kayak feses gitu. Jadi untuk mendiagnosa pasti kalau penyebabnya diarenya itu amoebiasis itu juga nggak pasti. Kemudian kayak trichomoniasis, kalau itu kita ngelakuin kalau itu. Apa ada biasanya dari trichomoniasis itu kayak trichomonas penyebabnya, biasanya penyebabnya keputihan. Nah, sebenarnya kalau yang paling banyak itu di Puskesmas Dinoyo itu malah penyakit karena IMS. IMS itu infeksi menular seksual ya. Itu yang lebih banyak. Jadi tinggi kasusnya itu termasuk rendah ya kalau tentang protozoa parasit? Rendah jarang. Kalau di sekitar tempat kerjanya dokter itu tinggi nggak ya untuk kasus penyakit protozoa itu? Sedikit deh, nggak ada, jarang. Jadi satu pun itu sulit ya? Apa nggak ada gitu? Ada tapi nggak banyak. Sarah. Kalau trichomonas ada. Kalau mengenai di rumah sakitnya itu, di puskesmasnya itu ada dilakukan sosialisasi atau penyuluhan nggak mengenai protozoa parasit ini? Apakah pernah? Ada. Jadi kalau tentang misalnya penyebabnya IMS itu dilakukan penyuluhan. Terus tentang malaria juga ada dilakukan penyuluhan. Terus ada flyer-flyer yang di medsos, mungkin kalau mau dilihat bisa dilihat Instagramnya Puskesmas Dinoyo ya, PKM Dinoyo Kota Malang. Oke dokter, nah mau tanya dong, jadi penyuluhannya itu ada berupa ceramah juga nggak dokter? Selain dari media sosial, mungkin ada ceramah, brosur atau poster begitu? Ada kayak flyer gitu ada. Kalau ceramah itu mungkin tentang IMS ya ada. Terus ya itu tentang PHBS. Kalau untuk dari penyuluhan yang udah dilakukan itu berdampak nggak sama kayak penurunan kasus dari protozoa parasit itu deh? Kan kasusnya sendiri tidak terlalu banyak sebenarnya. Jadi kalau untuk dampaknya itu juga ini ya, kita juga nggak bisa langsung memastikan karena kan nggak langsung setelah ini ceramah terus habis itu langsung terjadinya penurunan kasus, kan itu nggak juga. Mungkin memang ya nggak terlalu banyak kasusnya, jadi kayak penyuluhannya itu juga nggak terlalu intens ya tentang protozoa. Kalau gitu
Di puskesmas itu metode yang digunakan untuk uji diagnostik mengenai penyakit protozoa ini apa metodenya, dokter? Kalau untuk misalnya penyebabnya malaria, itu kan kita ada tes rapid malaria. Kemudian kalau untuk misalnya amoebiasis, diare-diare itu ya, kalau itu untuk memastikan itu pasti protozoa atau enggak, itu kan harus kultur. Itu kita nggak ada, di puskesmas nggak ada. Itu Kalau jadi misalnya IMS itu kita kan kerjasama sama lab Ciliwung ya. Ada kerjasama sama lab. Jadi itu bisa dikirimkan ke lab itu untuk dapat hasilnya. Nah, yang ditaruh ke lab itu metodenya sudah cukup akurat dan cepat buat membantu penanganan pasien nggak, dokter? Yang di lab, kalau yang kita rujuk ya cukup akurat. Itu kan dari lab ini ya, lab swasta ya. Kalau yang untuk di tempat kita itu tes rapid kalau untuk malaria itu juga kan. Kalau boleh tahu jenis obat yang umum digunakan untuk menangani infeksi protozoa parasit itu apa ya, Dok? Obat yang umum ya biasanya antibiotik ya. Dan misalnya kalau penyebabnya trikomonas itu ya kita nanti pakai antibiotik itu ada. Tergantung jenis protozoanya apa juga ya. Kalau prosedur pengobatan pasien yang mengalami penyakit itu gimana aja, Dok, prosedurnya, tahap-tahapnya? Tahap-tahapnya ya kita pastikan dulu penyebabnya itu apa. Jadi kalau memang penyebabnya ini kita kirim ke lab itu. Kalau memang sudah ditemukan penyebabnya karena protozoa ini, parasit ini, baru nanti kita kasih penata laksanaan yang sesuai sama protozoa ini apa, parasitnya apa. Untuk upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi penularan dari penyakit protozoa parasitnya gimana, dokter? Upaya pencegahannya pasti kita biasanya edukasi ya, promosi kesehatan itu. Edukasi sama promosi kesehatannya tentu PHBS, perilaku hidup bersih sehat ya, cuci tangan. Ini kemudian kalau misalnya infeksi menular seksual ya kita juga edukasikan untuk pada pasangannya, transmisinya gimana, itu tidak berganti-ganti pasangan seperti itu. Kalau malaria itu jarang banget nggak ada kita. Buat puskesmasnya dokter itu ada nggak kerjasama dengan instansi lain kayak dinas kesehatan gitu? Kan kita memang kalau puskesmas kan memang di bawahnya dinas kesehatan. Jadi ya tentunya kerjasama. Terus kayak penyakit misalnya malaria itu kan protozoa parasit juga ya. Itu memang ada program-programnya. Itu termasuk salah satu program dari dinas kesehatan. Oke, itu pertanyaan terakhir kami. Terima kasih ya dokternya sudah menyempatkan waktu buat ikut wawancara sebentar. Oke. Terima kasih ya, dokter. Terima Malam-malam. kasih dokter. Iya. Dokter. Iya. Sama-sama deh ya. Yes. Foto dulu. Foto dulu. Foto dulu ya, dokter. Ya, aku nggak nyalain lampu, aku nyalain lampu dulu. Oke. Oke. 1, 2, 3. Udah dokter. Kasih. Ya, Makasih, udah Dok. cukup ya. Udah Udah. kok. Oke. Ya. Terus dadah. Makasih, dokter. Terima kasih dokter.